Pada kesempatan ini, saya Wahyu Irawati bersama anggota penelitian Reinhard Pinontoan dan Triwibowo Yuwono akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan skema penelitian fundamental reguler tahun pendanaan 2024 yang berjudul Analisis Konsorsium Bakteri Multipotensi Indigen Indonesia sebagai biosorben tembaga dan pendekolorisasi pewarna. Yang melatar belakang yang melatar belakangi penelitian kami yaitu adanya peningkatan industri tekstil di Indonesia sehingga menghasilkan banyak limbah di Indonesia. Hal ini akan meresahkan masyarakat karena pewarna tekstil sulit didegradasi, mutagenik, dan karsinogen. Beberapa pewarna menggunakan tembaga dalam proses pembuatannya, sehingga industri tekstil juga menghasilkan limbah tembaga. Tembaga walaupun berfungsi sebagai unsur mikro dalam jumlah yang sedikit untuk kesehatan organisme, namun pada konsentrasi yang tinggi sebagai limbah bersifat toksik karena dapat menyebabkan kerusakan DNA dan protein. Sehingga kita memerlukan suatu solusi yang ramah lingkungan, yaitu dengan melakukan bioremediasi menggunakan bakteri indigen multipotensi yang dapat berperan untuk mendekolorisasi pewarna sekaligus dapat menyerap atau menjadi biosorben tembaga. Adapun tujuan penelitian kami adalah melakukan analisis konsorsium bakteri multipotensi indigen Indonesia sebagai biosorben tembaga dan pendekolorisasi pewarna. Metode penelitian yang kami lakukan untuk analisis dekolorisasi, kami menggunakan spektrofotometer, sedangkan analisis biosorben tembaga menggunakan spektrofotometer serapan atom. Untuk analisis konsorsium dalam mendegradasi pewarna menggunakan GCMS, sedangkan untuk menganalisis protein ataupun enzim yang berperan dalam pendekolorisasi pewarna, kami menggunakan SDS-PAGE. Demikianlah hasil penelitian kami. Kami akan memperkenalkan morfologi bakteri yang kami gunakan untuk konsorsium. Ada dua bakteri yang berpotensi yang kami isolasi dari limbah industri di Indonesia, yaitu Pseudomonas aeruginosa. Strain D2 kami isolasi dari Pantai Sukolelo, dan yang kedua adalah kami isolasi dari Cikijing, yaitu teridentifikasi sebagai Klebsiella pneumonia CKJ 50212. Berikut adalah gambar morfologi koloni Pseudomonas aeruginosa ketika ditumbuhkan pada medium agar, yaitu Luria bertani yang kami gunakan, dengan penambahan CuSO4, maka warna CuSO4 di sekitar medium akan tereduksi dan diserap oleh bakteri ini. Sedangkan pada medium dengan penambahan pewarna yang kami teliti, yaitu malasid green, disingkat dengan Mg, tampak berwarna ada sekitar koloni tanpa terjadi pengurangan warna atau yang disebut dengan dekolorisasi. Jadi kita bisa lihat di sini warna malasid green itu sendiri adalah hijau atau hijau turkis, namun di sekitar koloni akan terjadi dekolorisasi sebagai akibat potensi dari bakteri Pseudomonas aeruginosa. Dan ini adalah penampilan di mana Pseudomonas aeruginosa pada Luria bertani agar tanpa penambahan CuSO4 dan malasid green. Berikut adalah konsorsium bakteri yang kedua, yaitu kami menggunakan Klebsiella pneumonia, di mana penampilan Klebsiella pneumonia ini pada medium agar dengan penambahan CuSO4 yang semula berwarna hijau terjadi reduksi warna karena diakumulasi oleh bakteri ini. Dan pada malasid green juga terjadi perubahan warna dari medium yang semula hijau turkis menjadi
berwarna asli dari medium itu sendiri, yaitu kuning jernih. Dan ini adalah pertumbuhan Klebsiella pneumonia tanpa pada Meluria birtani tanpa penambahan COSO4 maupun tanpa penambahan malasid green. Berikut adalah hasil konsorsium yang kami lakukan untuk melihat kemampuan dekolorisasi dari konsorsium bakteri Pseudomonas aeruginosa, selanjutnya kami singkat sebagai D2, dan juga pneumonia Klebsiella pneumonia yang selanjutnya kami sebut CKJ. Tampak bahwa kemampuan dekolorisasi antara bakteri CKJ ini sendiri dengan adanya malasid green tanpa COSO4, sedangkan di sini adalah area dari penambahan malasid green dengan COSO4, karena kami akan menguji konsorsium kedua bakteri pada medium dengan malasid green dan dengan penambahan COSO4 untuk mengatasi pencemaran limbah tekstil yang mengandung pewarna malasid green dan juga COSO4. Dan kita bisa amati di sini bahwa pada pertumbuhan konsorsium bakteri malasid green maupun malasid green ditambah COSO4 tidak banyak perbedaan kemampuan dekolorisasi berkisar antara 90 sampai 99%. Ini adalah CKJ dan ini adalah PAD2 atau Pseudomonas. Sedangkan ini adalah konsorsium, kita lihat bahwa konsorsium bakteri ini hasilnya tetap tinggi di dalam melakukan dekolorisasi malasid green, yaitu sekitar 91,52%. Sedangkan ini adalah pertumbuhan Pseudomonas dan Klebsiella ketika malasid green ditambahkan dengan CU, ternyata hasilnya dekolorisasinya tetap tinggi, dan ketika dikonsorsiumkan hasilnya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan ketika pertumbuhan CKJ sendiri tanpa konsorsium. Sehingga dari sini kita dapat simpulkan bahwa konsorsium bakteri ini berpotensi untuk melakukan dekolorisasi. Di sini adalah hasil biosorpsi COSO4 kedua bakteri. Ini adalah PAD2 atau Pseudomonas, di sini adalah Klebsiella pneumonia, dan di sini adalah konsorsium ketika mengandung ketika medium diberi CU, dan di sini adalah CU dan malasid green. Ternyata hasil biosorpsinya ketika konsorsium bakteri ini hanya mengandung CU dan mengandung pewarna tidak jauh berbeda, yaitu berkisar 45 sampai 47, dan juga tidak jauh berbeda dengan ketika bakteri ini masing-masing ditumbuhkan tanpa konsorsium. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa konsorsium kedua bakteri ini bisa melakukan biosorpsi yang baik, yang tidak jauh berbeda ketika mereka ditumbuhkan secara sendiri-sendiri sebagai suatu spesies. Berikutnya hasil analisis protein dengan menggunakan SDS-Patch, kami bisa menemukan adanya 4 protein spesifik yang diperkirakan mempunyai berat molekul sekitar 60 kilodalton. Di situ kita perkirakan adalah protein lakase, kemudian 45 kilodalton kita perkirakan adalah MPN, NMNP, dan sekaligus berikutnya adalah tirosin 39 kilodalton dan juga azoreduktase dengan berat molekul sekitar 23 kilodalton. Dan kami amati ketika pertumbuhannya antara dengan menggunakan malasid green dan penambahan COSO4, ternyata proteinnya pada penambahan COSO4 lakase itu semakin menebal. Sehingga diduga bahwa Klebsiella pneumonia ini ketika diberikan malasid green dan COSO4 bisa membantu proses dekolorisasi pada malasid green. Hasil degradasi Klebsiella pneumonia yang kami cobakan pada malasid green menggunakan GCMS ternyata menghasilkan
hasil yang aman maupun hasil yang kurang aman. Jadi kita mendapatkan beberapa hasil degradasi di sini. Dan kalau dianalisis ada hasil pemecahan yaitu sekobarbital dan triptopol yang aman bagi lingkungan, sedangkan masih ada juga pemecahan yang toksik seperti fenil etil alkohol dan bipenil. Sehingga kita tahu memang penelitian ini masih penelitian yang berkelanjutan karena hasilnya masih ada hasil pemecahan yang kurang aman. Jadi penelitian selanjutnya nanti kita akan mencari konsorsium-konsorsium bakteri yang lain yang bisa menghasilkan hasil pemecahan malasid green ini yang lebih aman bagi lingkungan. Dengan demikian, laporan akhir yang kami telah lakukan dapat disimpulkan bahwa kedua bakteri konsorsium yaitu Pseudomonas aeruginosa PAD atau PAD2 dan juga Klebsiella pneumonia CKJ 50212 mempunyai kemampuan mendekolorisasi malasid green dengan dan tanpa COSO4 sebesar 97% dan 91,52%. Kemudian kemampuan biosorpsi tembakau pada konsorsium ini masing-masing dengan tembaga yaitu 45 dengan malasid green 45,11% dan tanpa malasid green 47,451%. Terdapat 4 protein spesifik pada Klebsiella pneumonia ketika ditambahkan malasid green maupun COSO4 yaitu terduga sebagai lakase, MNP, tirosin, dan asureduktase yang kami duga berperan di dalam proses dekolorisasi. Namun hal ini harus diteliti lebih lanjut dengan menggunakan sequence protein sehingga kita bisa benar-benar mengetahui sebenarnya protein apakah yang spesifik yang telah kita peroleh dari hasil profil protein SDS-PITS tersebut. Hasil GCMS pewarna malasid green pada Klebsiella menghasilkan pemecahan yang aman yaitu sekobarbital dan triptopol, namun masih terdapat hasil pemecahan yang toksik seperti fenil etil alkohol dan bipenil. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, hasil penelitian yang didanai Menristek Dikti ini masih boleh berkelanjutan, di mana kita akan cari konsorsium bakteri indigen Indonesia yang lebih bisa memecahkan atau mendegradasi pewarna tekstil yang meresahkan lingkungan ini menjadi senyawa-senyawa yang lebih aman. Demikianlah yang dapat kami laporkan sebagai laporan akhir penelitian kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi yang telah mendanai penelitian kami dengan nomor kontrak 819-LL3 AL.04-2024 0,29 strip UPH 6/2024. Terima kasih.